Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan yang boleh datang dalam ibadah saat ini, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah ini, maupun juga yang beribadah dari rumah masing-masing secara virtual. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang, baik keluarga, suku, budaya, adat istiadat untuk datang menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya, Pendeta Hermanto STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami undang jemaat bangkit berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 10, bait pertama dan 4, Pujilah Tuhan Sang Raja. Ibu Bapa, saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, mari bersama kita satu dalam pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silahkan duduk kembali. Shalom. Shalom. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini pun yang mengikuti ibadah secara online. Selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus dalam persekutuan kita. Dan tanpa persaudaraan tidak mungkin ada persekutuan. Dengan persaudaraan yang dilandasi oleh kasih Kristus, kita bisa melayani bersama dan terhubung satu sama lain hingga kini, di sini dan dimanapun kita berada. Itulah kekuatan dan ciri hidup kita sebagai gereja Tuhan. Sebagaimana disaksikan dalam Ibrani pasal 13 ayat 1 hingga 3. Saya mengajak kita untuk membacanya secara berbalasan. Peliharalah kasih persaudaraan. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang hidup diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Mari kita meresponsnya dengan melakukan batu penjuru gereja.
dengan Tuhan dan sesama yang terambil dari kitab Matius 22 pasal 37 hingga ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita merespon dengan nyanyian Kidung Jemaat 38 bait pertama dan 5. Telah kutemukan dasar kuat. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mementingkan diri sendiri, memaksakan kehendak kami sendiri sehingga mengorbankan orang lain. Kami lebih sering minta untuk dihormati daripada menghormati. Ya Bapa, ampunilah kami atas keangkuhan dan kekerasan hati kami. Ya Kristus, Tuhan kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mengabaikan panggilan-Mu untuk melayani sesama. Kami lebih sering minta untuk dilayani daripada melayani. Ya Kristus, ampunilah kami atas kelalaian dan kealpaan kami dalam mewujudkan panggilan-Mu. Betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung memecah belah gereja-Mu dengan mengikuti keegoan dan pementingan kelompok sendiri. Ya Roh Kudus, ampunilah kami atas perlawanan terhadap misi kudus-Mu untuk mempersatukan segala orang kudus. Yang terkasih, sedalam-dalamnya kita terpuruk dalam kungkungan dosa dan terhempas tanpa arti dalam kehidupan ini. Namun, Allah dalam Kristus Yesus tetap mengulurkan tangan kasih-Nya untuk menggapai kita. Sejauh-jauhnya kita lari dari hadapan Allah dan terbenam dalam lumpur dosa,
Segala upaya tak kunjung membawa kita kepada jalan keselamatan. Namun hanya kasih Allah dalam Kristus Yesus yang mampu mengangkat kita dari jurang kebinasaan. Jemaat yang terkasih, siapakah kita sehingga Ia mengingat kita? Bukalah hatimu dan bertobatlah. Dengarkanlah berita pengampunannya. Sebagaimana dituliskan dalam Yesaya 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Yesaya 12 ayat 1 hingga 3 berbunyi, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Amin. Marilah dalam sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya kepada kita. Kita lakukan ajaib benar anugerah.
saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita bersama dalam terus menikmati kasih dan anugerah dari Tuhan. Umat kekasih Tuhan,
Kita akan menikmati kasih dan anugerah-Nya lewat kebenaran firman yang hendak kita baca dan renungkan bersama. Mari kita datang padanya, kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang satu dalam kerinduan untuk terus menikmati hadirat-Mu, sebab sungguh kasih dan anugerah-Mu terus melingkupi kami dalam seutuhnya perjalanan hidup yang kami jalani ini. Kami melewati waktu demi waktu, dan kami ada di sini, di waktu kini, memandang waktu yang akan datang. Kami tahu Engkau Tuhan yang setia. Karenanya biarlah kami dalam iman yang teguh terus berharap kepadamu. Namun godaan dan rintangan juga tak terpisahkan dari perjalanan hidup kami yang menggoyahkan pengharapan kami. Tetapi ketika kami terus membuka hati dan hidup kami dituntun dan diarahkan oleh-Mu, maka sesungguhnya kami akan mengalami mujizat-mujizat-Mu itu. Kini kami membuka kehidupan kami dengan hati yang bak tanah yang subur untuk menerima benih firman-Mu. Biarlah dengan hati dan telinga, dalam kesungguhan, kami mau mendengarkan-Mu Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman ini, sehingga firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa melingkupi kami semua dalam karya Roh Kudus, baik kami yang ada di gedung gereja ini pun yang mengikuti ibadah ini secara online. Bersabdalah Tuhan, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap dan rindu mendengarkan sapaan sabda-Mu melalui Sang Firman yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan kita saat ini diambil dari surat Ibrani pasal 11 ayat 29 hingga 40 yang akan dibacakan untuk kita sekalian. Ibrani 11 ayat 29 hingga 40 firman Tuhan berbunyi demikian. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing.
ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan. Mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Kitalah semua yang disebut berbahagia, yang mencintai firman-Nya, merenungkannya dalam seluruh perjalanan hidup kita, baik siang maupun malam. Haleluya. Ibu bapak saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini dan yang mengikuti ibadah ini secara online. Iman kepada Allah memungkinkan kehendaknya terjadi. Itulah tema perenungan kita dalam ibadah hari Minggu ini di seluruh lingkup gereja Toraja Mamasa. Perjalanan hidup kita dalam sejarahnya Bapak Ibu Saudara-saudari pastilah menorehkan beragam kisah di waktu yang kita lewati dan di setiap kondisi yang kita jumpai. Ada torehan kisah-kisah yang kita alami dalam waktu perjalanan hidup kita. Coba saja kita ingat ke masa yang telah kita lewati. Bagaimana perjalanan kehidupan kita. Demikian pun dalam perjalanan hidup beriman kita. Dalam hidup meneguhkan iman, ada banyak hal yang kita lewati, yang merupakan kisah yang mungkin juga sulit untuk dilupakan. Tapi kisah apapun dan bagaimanapun yang kita lewati itu sesungguhnya mengajarkan kepada kita untuk seperti apa dan bagaimana kita harus berjalan dalam perjalanan hidup beriman ini. Di bulan Agustus ini kita mengingat bagaimana para pejuang meraih kemerdekaan dan teladan-teladannya pasti menjadi pengingat bagi kita. Saat ini diperlihatkan juga kepada kita bagaimana orang-orang beriman dalam kisah perjalanan hidupnya di suatu masa dan dalam peristiwa yang dihadapinya. Sebelum bacaan kita, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kita disajikan sejarah perjalanan hidup orang-orang beriman pada masanya dan di setiap kondisi yang mereka hadapi.
Lalu masuk dalam bacaan kita, diawali dengan kisah iman yang dimiliki oleh seorang Musa. Ketika dalam peristiwa perjalanan keluar dari Mesir, Musa bersama rombongannya tengah dalam pengejaran oleh Firaun bersama pasukannya, hingga mereka tiba pada sebuah titik. Mereka merasa putus asa. Wah, depan laut, belakang Firaun bersama pasukan. Dalam situasi itu, ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Perintahnya kepada Musa untuk mengacungkan tongkatnya ke atas laut. Sehingga apa yang terjadi? Kisah yang selalu kita ingat dari masa sekolah minggu. Mereka dapat berjalan di atas tanah kering di tengah laut karena laut itu terbelah. Hingga mereka menyeberang. Bebas dari ancaman. Dan dikisahkan bahwa orang-orang yang mengejarnya pun ingin mencobanya, tapi tidak bisa dan pada akhirnya mereka tenggelam. Tidak jarang Bapak Ibu Saudara-saudari kita berada pada titik yang sama dalam perjalanan hidup beriman ini. Kita tiba pada sebuah titik di mana kita merasa putus asa. Seolah gelap, tak ada lagi jalan. Semuanya serba menghimpit. Sehingga kadangkala kita takabur, mengikuti apa yang menjadi kata hati kita sendiri dan jalan pemikiran kita sendiri. Lupa bahwa Dia sanggup menolong kita. Sehingga kita mengabaikan perintahnya kepada kita. Dalam kondisi apapun yang membuat kita tiba pada titik merasa putus asa, oleh kisah ini kepada saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua diingatkan. Tuhan sanggup melakukan mujizatnya. Karena itu, dengan iman kita kepadanya, kita dapat mengalaminya. Dalam kondisi terdesak, banyak orang yang salah mengambil tindakan karena ya apa boleh buat karena kondisi terdesak ya, saya melakukan walaupun ini tidak benar di mata Tuhan. Tapi sesungguhnya kita mau diajari, tidak. Tetaplah dengan iman teguh di jalan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan punya ragam cara untuk menolong kita keluar dari segala himpitan kehidupan ini. Inilah yang dinyatakan dalam bacaan kita. Lalu dilanjutkan dengan kisah iman secara komunal oleh umat Israel tentang tembok Yeriko. Kita ingat bersama, tembok yang tebal dan tinggi itu. Bagaimana mungkin mereka akan robohkan dengan daya dan apa yang ada pada mereka? Tetapi ketika dengan ketaatan, mereka mau mengikuti perintah Tuhan, mengelilingi tembok itu selama 7 hari. Hari pertama, 2, 3, hingga hari ke-7 mereka tetap setia melakukan itu. Dan pada akhirnya, tembok itu dirobohkan. Mereka dapat menjadi pemenang. Kalau kita pikirkan, bukankah ini perintah yang sepele? Mana mungkin tembok bisa rubuh hanya dengan dikelilingi. Dan dengan perintah Tuhan kepada mereka. Tapi sekali lagi, dengan iman taat pada Tuhan, melakukan itu. Dan tiba pada endingnya bahwa mereka menjadi pemenang. Bukankah juga dalam perjalanan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari? Sering perintah Tuhan itu ya biasa-biasa aja, sepele. Tapi kita tidak sadar bahwa sesungguhnya itulah yang akan mengantar kita untuk tiba pada menikmati apa yang Tuhan rancangkan.
mujizat yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Karena itu satu, taatlah pada Tuhan. Apa yang Tuhan bilang, kita tinggal lakukan saja dengan setia dan sungguh-sungguh. Sehingga kita bisa mengalami dan menikmati karya Tuhan yang Ia kerjakan, yang tentunya mendatangkan yang terbaik dalam perjalanan hidup kita. Tembok saya, tembok Bapak Ibu Saudara-saudari dalam menghadapinya masa kini, di saat-saat ini, pastilah berbeda-beda. Tembok dalam tanda kutip, kita semua bisa merubuhkan persoalan-persoalan atau tembok-tembok itu dengan kuncinya tetap setia. Apa yang Tuhan bilang untuk kita lakukan. Kita akan mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Ditentukan oleh sejauh mana kita membangun relasi dan hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan katakan dengan mudahnya kita mendengarkan dan memahaminya. Dan kita dapat dimampukan untuk menghidupinya. Tapi seringkali ketika berhadapan dengan tembok, baru lihat temboknya, tembok itu besar, tembok itu tinggi, mana mungkin saya mampu, sudahlah saya menyerah saja, saya berbalik, saya menentukan arah jalan hidupku sendiri. Berhadapan dengan persoalan ini terlalu berat buat saya akan menentukan arah jalanku sendiri. Ada yang lari kemana maunya, dan ada yang mundur dan berbalik kemana maunya. Bukan apa yang Tuhan katakan yang saya harus lakukan dalam menyelesaikan persoalan ini. Ya, karena selama kita hidup di dunia ini, tidak bisa kita dipisahkan dari persoalan, dari pergumulan, permasalahan hidup. Entah pribadi, rumah tangga, pun persekutuan, masyarakat. Tapi kita diingatkan untuk seperti apa harus menghadapinya. Sehingga kita pada akhirnya menjadi seorang pemenang. Dilanjutkan dengan kisah iman Rahab. Rahab, seorang perempuan Sunda. Tentu di kalangan masyarakat dia tidak dianggap. Sedangkan perempuan saja kala itu, dalam kebudayaan itu, tidak dihitung. Apalagi dengan sikapnya. Tapi Rahab mengungkapkan kepercayaannya kepada Allah. Orang Israel, karena Rahab bukan orang Israel. Dia mengungkapkan bahwa Allah bangsa Israel adalah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Ia percaya kepada Allah, orang Israel. Dan kepercayaan itu tidak sebatas dalam ujarannya, dalam ungkapannya, tapi lewat bacaan ini dinyatakan bahwa ternyata dia mewujudkan kepercayaannya itu dalam tindakannya yang benar dan tepat kepada pengintai. Jadi kepercayaannya tidak sekedar dalam ungkapan, tapi mewujud dalam tindakan. Imannya berbuah. Sehingga dikisahkan bahwa Rahab pun terluput dari kebinasaan kala peperangan antara Israel dan Yeriko. Dari sini kita juga diingatkan bahwa jangan sampai iman kita tidak berbuah. Kita sebagai orang beriman, percaya kepada Allah, mana buktinya? Adakah mewujud nyata dalam tindakan-tindakan kita? Karena kita bisa lihat juga apa yang dikatakan dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 18 hingga 26 tentang iman yang harus berbuah dalam tindakan. Rahab
dalam imannya mewujudkan tindakan yang baik? Adakah iman kita juga berbuah banyak dan manis bagi orang lain dan membuktikan bahwa sungguh kita orang beriman, bukan iman asal-asalan. Benar, kita sejatinya orang yang beriman, karena iman dengan perbuatan tak dapat dipisahkan. Satu paket. Bapak Ibu kalau mau belanja menggunakan selembar uang, kalau uangnya hanya satu sisi, tidak akan diterima. Kalau mengatakan saya orang beriman, sisi lain mengatakan saya orang beriman, dan terus melakukan pengakuan-pengakuan itu, tapi ternyata mengabaikan buah dari iman itu. Tidak melakukan apa yang menjadi tindakan yang adalah buah dari iman itu. Mari melihat kisah ini dalam kepapaan, ketakberdayaan kita, bagaikan Rahab. Tuhan sudah memperhitungkan kita, dan kini kita dapat menikmati apa yang Tuhan nyatakan hanya dengan iman. Dilanjutkan dengan kisah panjang dalam masa kehidupan Israel di zaman para nabi dan hakim, dan masa orang Israel menjadi tawanan, sehingga hanya terdapat sedikit yang tetap setia pada Tuhan. Kesetiaan pada Tuhan yang berakibat fatal dan juga bermakna ganda. Karena orang yang tetap setia pada Tuhan akan memperoleh tekanan dan dari penguasa bangsa asing. Dalam sejarah kekristenan, komunitas-komunitas Kristen yang baru lahir di kawasan Timur Tengah pada waktu itu diburu dan dikejar-kejar untuk dibantai, bagaikan binatang buruan, sampai mereka harus mengembara untuk bersembunyi agar dapat merasakan rasa aman di tempat terpencil. Kekaisaran Romawi yang sedang berkuasa kala itu tidak memberikan perlindungan kepada mereka. Justru pada banyak kasus kala itu, orang-orang yang setia pada imannya, orang Kristen, dimanfaatkan sebagai korban untuk pertunjukan, di mana masyarakat dapat menikmati hiburan melalui tindakan penyiksaan kepada orang Kristen. Tentu hal yang sama tidak lagi kita alami saat ini. Tapi bukan berarti tantangan iman tidak ada lagi. Justru makin ragam tantangan kita saat ini dalam beriman, hidup beriman. Entah dari luar diri kita, bahkan dari dalam komunitas kita sendiri, dan juga dari dalam diri kita bisa saja menjadi tantangan untuk keteguhan iman kita. Kita refleksikan saja bagaimana soal itu. Tetapi di sisi lain, saya katakan bermakna ganda, di sisi lain justru dalam kesetiaan kepada Tuhan menjadi jembatan untuk terus menyaksikan dan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Kita saksikan dalam dua kisah sebelumnya, kesetiaan menjadi jembatan untuk menikmati mujizat Tuhan.
Dan bacaan kita diakhiri oleh penegasan akan kisah kasih Tuhan kita yang sempurna. Ia selalu menyediakan segala yang terbaik bagi saya dan Bapak Ibu saudara-saudari, bagi semua orang yang beriman. Bagi kita umatnya, Tuhan tetap berkarya. Kisah-kisah iman pada masa dan peristiwa yang kita saksikan sejatinya memberikan peneguhan kepada kita bahwa Tuhan tak tinggal diam. Tuhan tetap bekerja. Sehingga kita mestinya tetap teguh mengarahkan pandangan kita pada perjalanan hidup kita yang akan datang. Bahwa walaupun sekarang mungkin ada berbagai persoalan, tetapi karya Tuhan akan juga nyata mewujud dan mengantar kita pada kemenangan dari persoalan-persoalan hidup ini. Karena Tuhan tetap bekerja dulu, sekarang, dan sampai Kristus datang kembali. Mengakhiri perenungan ini, mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan ilustrasi tentang gempa. Nah, pengalaman saya yang tidak bisa saya lupakan Bapak Ibu, yaitu gempa waktu tahun 2018 di Palu. Itu tidak bisa saya lupakan. Nah, pasti kita semua mendengarkan kisah itu. Nah, tapi tentang gempa di mana ada seorang anak yang tinggal bersama ayahnya, ibunya sudah tidak ada. Mereka tinggal berdua. Dan saat gempa terjadi, anak ini berada di sekolah. Ternyata gedung sekolahnya rubuh. Saat bapaknya datang, dia tinggal menyaksikan tumpukan bangunan yang rubuh akibat gempa itu. Lalu bapaknya itu berlari ke arah kelas anaknya dan berusaha untuk melepas batu satu demi satu, dan tumpukan itu ia gali. Dan orang-orang di sekitarnya mengatakan, "Pak, percuma. Anak bapak sudah mati, tidak mungkin masih hidup di atas tumpukan itu." Tapi bapak itu tak peduli, dia terus menggali. Pada akhirnya orang di sekitarnya juga kasihan dan ikut menggali. Dan bapak itu mengatakan, "Anak saya masih hidup atau mati, saya akan tetap menggali ini." Dan tiba waktunya, mereka menemukan celah, ada ruang kecil, dan dari ruang itulah terdengar teriakan anak-anak itu. Dan dalam ruang kecil itu, anak itu mengatakan kepada teman-temannya, "Kan sudah saya bilang, pasti bapak saya datang menolong saya." Dan pada akhirnya ruang kecil itu terbuka, semua anak keluar. Dan mereka menikmati pelukan kebahagiaan satu dengan yang lain. Apa yang kita mau lihat dari kisah ini? Bahwa Allah kita akan tetap bekerja. Dalam situasi apapun, bahkan bagaikan anak yang sudah tengah dalam ancaman maut. Ia sudah berada dalam tumpukan reruntuhan. Tapi dia tetap meyakini bahwa bapaknya pasti datang menolongnya. Persoalan apa yang sedang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu? Mari. The key is faith. Kuncinya adalah iman. Dan hadapilah hidup ini dengan iman. Karena betapa ketika dengan iman kita menjalani hidup ini, situasi-situasi kehidupan yang tak menentu sekalipun dapat kita lewati. Dan pada endingnya kita akan melihat bahwa sungguh mujizat Tuhan itu masih ada
dan Tuhan tetap bekerja dalam perjalanan kehidupan kita. Bersama saya mengajak kita membaca Lukas 17 ayat 6. Injil Lukas pasal 17 ayat 6. Injil Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-6 dengan bersuara bagi Bapak Ibu baik yang ada di gedung gereja ini pun di rumah, kita bersama-sama membacanya. Lukas pasal 17 ayat 6 dengan bersuara kita membaca bersama-sama, kita mulai. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Dengan iman, kita dapat menghadapi segala persoalan. Dan ketika dengan iman, kehendak Tuhan akan kita alami dalam hidup kita ini. Dan ingat, kehendak Tuhan bagi kita adalah mendatangkan mujizatnya dalam karya kemahakuasaannya. Dan kita sebagai orang-orang yang menikmatinya, mengalaminya. Dalam karya Yesus Kristus, kita sedang hidup dalam pengharapan untuk menanti kedatangannya pada kali yang kedua. Mari tetap dengan iman hingga kita didapatinya tetap setia. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh. Kami akan menapaki hari-hari hidup kami, Tuhan, dengan iman kepadamu. Apapun yang sedang kami hadapi, kami tahu dengan iman kepadamu, Tuhan tetap bekerja bagi kami. Kami menikmati mujizat. Terpujilah Engkau. Amin. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar kemuliaan, percayalah, Yesus Kristus telah berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Jemaat kekasih Tuhan, sedianya bahwa pelayanan
sakramen perjamuan kudus akan kita terima pada tanggal 17, tapi karena suatu dan lain hal, maka pelayanan sakramen perjamuan kudus kita undur ke tanggal 28 Agustus 2022. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam mempersiapkan diri untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus ini, mari kita mendengarkan formulir persiapan untuk menerima pelayanan ini. Saudara-saudara yang kekasih, sebagaimana kita telah dengar bahwa perjamuan kudus adalah perintah Yesus. Sebagaimana dijelaskan dalam 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23 hingga ayat yang ke-26 berbunyi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Amin. Maka dengarlah sekarang arti dan makna perjamuan kudus itu bagi kita demikian. Tuhan Yesus bersabda, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Yesus adalah Tuhan yang telah merendahkan diri menjadi manusia sama dengan kita kecuali dosa. Sebagai manusia sejati ia layak menjadi korban tebusan bagi dosa manusia. Sehingga ia merelahkan diri, menggantikan manusia, memenuhi tuntutan keadilan Allah, yakni menanggung hukuman dosa yaitu maut. Dengan matinya ia telah berjuang melawan dosa yaitu maut, dan oleh kuasa Allah ia menang sehingga pada hari ketiga ia bangkit dari kematian. Kemenangannya atas maut telah memberi kemuliaan kepadanya dan mendorong segala makhluk dan manusia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Pengorbanan Yesus dan kemenangannya atas maut telah menjadi jaminan hidup dan keselamatan bagi setiap orang yang oleh karena iman menyerahkan diri menjadi milik Allah dan mempersekutukan dirinya dengan Yesus Kristus. Dan agar setiap orang menjadi umatnya yang selalu mengalami persekutuan dengan dirinya, maka Yesus Kristus telah menetapkan satu tanda peringatan yang dapat dilakukan oleh murid-muridnya, yaitu makan roti dan minum anggur dalam satu perjamuan yang dikuduskan. Oleh karena itu, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, hendaklah kita menerimanya menjadi tanda bahwa melalui kuasa Roh Kudus kita terpelihara dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Dan karena itu menjadi tanda jaminan kepastian, penebusan dosa, dan keselamatan bagi kita. Selain itu, menjadi tanda bahwa oleh anugerah Allah dalam Yesus Kristus, kita semua yang hidup dan yang sudah mati dalam Tuhan, sama-sama menanti keselamatan kekal yang telah disediakan oleh Kristus dalam rumah Bapa. Dan dengan demikian menjadi pengikat persekutuan yang kita alami dalam kasih. Oleh sebab itu, saya mengajak kita dalam mempersiapkan diri ini, mari kita berdoa.
Kami menghampirimu ya Allah kami, dalam kepapaan dan keberdosaan kami ini, bahwa sesungguhnya kami tidak layak di hadapan-Mu. Namun dalam iman dan keyakinan kami atas karya-Mu di dalam Yesus Kristus, kami beroleh anugerah pengampunan daripada-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami terus menghayati karya-Mu di dalam Kristus Yesus, yang telah mengorbankan tubuh dan darahnya. Biarlah Tuhan, kami menghayatinya dengan sungguh. Bahkan ketika saat ini kami tengah mempersiapkan diri untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus, tuntunlah kami dalam menghayatinya, agar perjamuan kudus ini benar-benar menjadi berkat bagi kehidupan beriman kami. Di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami membaktikan kehidupan kami ini. Amin. Selamat mempersiapkan diri untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita secara responsorial. Apakah kita percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan apakah kita percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita? Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Apakah kita percaya kepada Roh Kudus? Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Aku percaya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari Ibu Bapak Saudara-saudari, kita arahkan kehidupan kita untuk menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ketika kami terus menghayati kasih dan setia-Mu ya Bapa, maka layaklah jika terus kami kumandangkan pujian dan syukur bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami menyatu dalam persekutuan saat ini, menyatakan pujian dan syukur kami kepada Tuhan dalam keberadaan kami masing-masing yang Tuhan tahu persis. Kami datang mensyukuri bahwa
Engkau Allah kami yang tetap bekerja, menyatakan karya-Mu dalam perjalanan kehidupan kami umat-Mu. Kondisi apapun dalam waktu kehidupan yang kami hadapi, sesungguhnya tidak terlepas dari tangan kuasa Tuhan yang tetap berkarya bagi kami semua. Demikian kami harus akui bersama dengan kekasih-kekasih-Mu yang telah Engkau tambahkan usianya. Saudara kekasih Arya Pasau pada tanggal 7 Agustus. Ibu Denna Sitorus pada tanggal 8 Agustus. Saudara Weliarto pada tanggal 10 Agustus. Bapak Agustinus Marua pada tanggal 12 Agustus. Ibu Yesri pada tanggal 13 Agustus. Levianus Lahse pada tanggal 14 Agustus. Jessica Anabel Sambolangi pada tanggal 14 Agustus. Dan mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Kiranya sukacita mereka dilengkapi oleh-Mu dalam kebaikan Tuhan, untuk mereka merasakan betapa Tuhan yang terus mengasihi dalam seluruh perjalanan hidup ini. Bahkan mereka juga terus menaruh harap hanya pada-Mu bahwa perjalanan hidup yang akan ditapaki tidak akan terlepas dari kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang akan terus makin memberkati kekasih-kekasih-Mu ini. Demikian sekalian kami, apapun yang menjadi wujud sukacita kami, kiranya dalam iman kami terus mengarahkannya kepada Tuhan menjadi sebuah ungkapan syukur kami yang terus memuji memuliakan nama Tuhan dan mewujud nyata dalam seluruh perjalanan hidup kami ini. Kami terus merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan dalam kebaikan-kebaikan. Pun ketika kami dirundung pergumulan hidup, tiada lain tempat kami untuk mengadu, hanyalah pada-Mu Tuhan. Demikian kami nyatakan bersama kekasih-kekasih-Mu yang sedang bergumul karena penyakit. Ibu Enah Nusale, Bapak Penatua MS Panggalo, Bapak Penatua Suryadi Pasau, Ibu Mingming Tenusale, kekasih-Mu Pendeta Ibu Yusmaliani dalam pemulihan, dan semua umat-Mu dalam persekutuan jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi yang sama Tuhan. Engkau tahu persis. Kami mohon pada-Mu, nyatakanlah jamahan-Mu bagi mereka. Dengan uluran tangan kuasa Tuhan, kesembuhan dialami oleh kekasih-kekasih-Mu ini Tuhan. Engkau berkenan memberkati makanan, minuman, obat-obatan. Segala upaya yang berkenan di hadapan-Mu untuk mereka lakukan demi mendapatkan kesembuhan. Sehingga apapun yang dilakukan yang berkenan bagi Tuhan ini boleh menjadi sarana untuk kesembuhan kekasih-kekasih-Mu. Ya Allah kami, demikian ragam pergumulan yang hadir dalam hidup kami. Tolonglah kami dengan hikmat-Mu Tuhan, untuk dapat melewatinya, menyelesaikan persoalan hidup kami, dan kami tiba pada pengakuan bahwa sungguh kami bergantung pada Tuhan saja, dan Tuhan sanggup menolong kami dalam kehidupan kami ini. Kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kami hanya serahkan kepada Tuhan. Tuhan kenal kami. Karena itu Tuhan, Engkau yang terus berkenan menyatakan karya-Mu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kehidupan rumah tangga umat-Mu, Engkau yang menjadi nahkoda atas bahtera rumah tangga setiap umat-Mu. Tuntun dan arahkan
Lindungi dalam melewati setiap hempasan gelombang persoalan dunia ini. Cinta kasih yang mesra antara suami dan istri, orang tua dengan anak, saudara bersaudara dan kekerabatan kekeluargaan terus makin akrab dalam kasih Kristus. Demikian juga kehidupan kami sebagai keluarga Allah. Dalam satu persekutuan di jemaat-Mu, Jemaat Jakarta di sini. Biarlah kami hidup dalam landasan kasih Kristus satu dengan yang lain. Dalam kepelbagaian kami. Dan kami dapat bergandengan tangan untuk terus bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Apa yang sedang menjadi pergumulan persekutuan kami, Tuhan, kami hanya serahkan kepadamu. Dan Tuhan sanggup menolong kami. Berilah hikmat kepada kami semua dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Baik sebagai pendeta, penatua, dan diaken. Juga semua pengurus kategorial yang ada. Kami terus mempersembahkan bakti kami yang terbaik bagi Tuhan dalam karya pelayanan yang kami kerjakan. Ya Allah kami serahkan kehidupan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Kedaulatan Tuhan akan terus dinyatakan. Menuntun pemerintah kami dari pusat sampai pelosok-pelosok tanah air untuk terus menyatakan tanggung jawab untuk damai dan sejahtera di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Tuhan, kami datang padamu menyampaikan syafaat kami ini, dan kehendak-Mu lah yang terjadi atas hidup kami. Apa yang sedang menjadi kerinduan, sedang menjadi dambaan kami, baik dalam rumah tangga pun kehidupan pribadi lepas pribadi. Kami gantungkan semuanya kepada Tuhan. Upaya kami kiranya Tuhan berkenan memberkatinya. Dan biarlah kami terus percaya pada cara dan waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami ini. Seusainya persekutuan kami akan berpisah satu dengan yang lain yang ada di gedung gereja ini pun secara online. Biarlah kami semua terus dilingkupi oleh kasih dan kuasa Tuhan dalam menjalani kehidupan kami, dalam usaha dan pekerjaan yang kami hidupi masing-masing. Biarlah dengan tuntunan Tuhan kami dapat menyatakannya dengan penuh sukacita, dan dari dalamnya kami terus menuai dan menikmati berkat-berkat Tuhan, dan kami hidup bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Biarlah apa yang kami nyatakan dalam ibadah ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Semua umat-Mu yang telah mengambil peranan di jam ibadah ini terus diperlengkapi oleh Tuhan dan makin diberkati dalam semangat yang terus mau melayani Tuhan dalam talenta dan apa yang Tuhan berikan. Terpujilah Engkau Sang Gembala hidup kami, yang berkenan mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah pada hari ini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab dari 1 Tawari 29 ayat 14. Demikian firman Tuhan.
Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Sementara persembahan dikumpulkan, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 337 ayat pertama sampai ketiga. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan menyerahkan diri dan persembahan kita dalam doa. Mari. Bapa ya dalam surga, segala puji, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Di pemeliharaan dan berkat-Mu yang senantiasa kami nikmati hari lepas hari. Ya Tuhan, pada saat ini kami sudah mempersembahkan persembahan syukur kami ya Tuhan. Terimalah dan kuduskanlah agar persembahan ini dapat berbau harum di hadirat-Mu. Dan biarlah persembahan ini boleh benar-benar digunakan semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ampunilah segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Terimalah syukur dan doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatiannya untuk beberapa warta jemaat sebagai berikut. Majelis jemaat menyambut dengan sukacita bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dapat mengikuti ibadah di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta dari gedung gereja maupun melalui ibadah virtual saat ini. Jika Bapak Ibu Saudara berdomisili di Jakarta dan sekitarnya serta rindu mendapat pelayanan dari jemaat ini, maka dapat menghubungi majelis jemaat sesudah ibadah ini. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu kepada Ibu Dena Sitorus pada tanggal 8 Agustus, Weliarto tanggal 10 Agustus, Bapak Agustinus Marwa tanggal 12 Agustus, Ibu Yesri tanggal 13 Agustus, Levianus Slase tanggal 14 Agustus, Jessica Annabella Sambolangi tanggal 14 Agustus.
Kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati dalam perjalanan hidup selanjutnya. Dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan RI ke-77, akan diadakan ibadah pada tanggal 17 Agustus tahun 2022. Perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa perjamuan kudus yang sedianya dilaksanakan dalam ibadah tanggal 17 Agustus ditunda pelaksanaannya pada tanggal 28 Agustus tahun 2022. Pelayanan ibadah pada Minggu 21 Agustus 2022, pelayan firman Ibu Pendeta Yusmaliani, pengantar pelayan Bapak Penatua Agustinus Marwa, pelayan 1 Bapak Dekan Domingus Alo Pasau, pelayan 2 Bapak Dekan Ili Teksan Palasa, tim multimedia Bapak Juanda, Saudara Wahyu, Saudara Stevi, dan Saudara Wardiman, organis Bapak Willison Basang, dan kantoria dari PPGTM. Pelayan snack dilayani oleh keluarga Bapak Willison Basang. Disampaikan kepada seluruh majelis, kantoria, dan tim IT yang akan bertugas pada ibadah minggu berikutnya, agar mengikuti persiapan pada Kamis malam pukul 20 WIB secara virtual Zoom. Linknya akan diberikan kemudian. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mempunyai pokok doa dan ingin didoakan bersama pada ibadah minggu, dapat menghubungi Majelis Jemaat Bidang 1, yaitu Bapak Dekan Sri Puta Alo atau Bapak Penatua Frans Tora. Warta kategorial. Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat Jakarta. Ibadah anak sekolah minggu tetap melalui virtual Zoom dan link ibadahnya akan dikirim setiap hari Minggu pagi pukul 8 WIB. Jika rindu mendapat link ibadah anak, mohon menghubungi kakak-kakak pengasuh. PPR GTM Jemaat Jakarta mengundang seluruh kaum PPR dan BPMJ untuk menghadiri ibadah PPR GTM. Ibadah akan diadakan pada hari ini, Minggu 14 Agustus 2022 pukul 19 WIB. Ibadah secara virtual Zoom, linknya akan disampaikan kemudian. PPGTM Jemaat Jakarta. Persekutuan doa PPGTM Jemaat Jakarta dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 19 WIB sampai selesai. Selama pandemi dilaksanakan melalui Zoom, mohon kehadiran seluruh kaum muda jemaat. Laporan keuangan jemaat, laporan keuangan PPR GTM, dan laporan PAR GTM, laporan keuangan PAR GTM, serta laporan keuangan PPGTM dapat Bapak Ibu Saudara baca pada Warta Jemaat. Demikianlah penegasan Warta Jemaat pada hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengarkan saat ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita berdiri. Kita menyanyikan Hai Bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jauh
dengan iman di setiap langkah juang dan karya bakti-Mu. Nyatakanlah hidup dalam perdamaian dengan semua orang, serta jadilah pelopor damai sejahtera Allah. Jadilah berkat bagi sesama, dengan kekuatan berkat daripadanya, terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis serta seluruh anggota jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Hermanto STH yang telah melayani kita hari ini, juga majelis yang bertugas, kantoria, tim musik serta tim multimedia IT, dan semua jemaat yang boleh hadir dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 356 bait pertama dan 2, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali dan kita masuk dalam saat teduh. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita dalam beribadah, dalam persekutuan kita pada hari ini.
dari gedung gereja kami semua yang bertugas dan semua jemaat yang boleh hadir di gedung gereja menyampaikan selamat hari Minggu buat kita semua. Salam sehat selalu, terkhusus buat Ibu Pendeta, cepat sembuh dan semua yang sedang dalam kelemahan tubuh cepat sembuh. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Selamat hari. Terima kasih banyak doanya. Cepat sembuh Ibu Pendeta. Terima kasih banyak. Selamat hari Minggu semua. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu semua. Terima kasih banyak Bu Ningrum, Pak Sani, Tante Betty, Bu Betty, Kak Ibu Emi, Bu Linda. Ini saya nggak buka kamera soalnya layu sekali, jadi saya nggak buka. semangat Bu. Ya. Jaga mama ya. Halo Gaga. Halo Gavin. Gavin. Itu Gavin ada nih. Halo, iya. Bapak Jose ada di Kalimantan. Selamat hari Minggu semuanya. Oh iya, selamat hari Minggu.